Ija makan Ija. Ija makan. Ultra cerdas pada hari ini, Kamis, tepatnya tanggal 19 Desember 2019 ya, bertepatan dengan malam Jumat di minggu ketiga bulan Desember. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kembali bersama-sama belajar di video conference malam ini melalui kegiatan online conference yang diselenggarakan oleh Ultra Cerdas sebagai tayangan Vicon penutup di tahun 2019. Malam ini Ultra Cerdas yang hadir sebagai tayangan yang selalu ingin belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas, kembali mempersembahkan sebuah video conference edukasi yang mengajak Bapak Ibu Guru untuk belajar bersama, mencoba berinovasi dalam pembelajaran, sambil tentunya menikmati malam Jumat. Kita sharing bersama, berdiskusi bersama, diskusi santai bersama presenter hebat di Vicon malam hari ini. Dan tentunya kembali lagi senang sekali saya Sultan Julianita bisa membersamai Bapak Ibu Guru hebat memandu jalannya Vicon di event meeting ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur PSMK telah memberi ruang bagi Sultra Cerdas memanfaatkan room event meeting PSMK Webex.com ini untuk menyelenggarakan video conference bagi guru Indonesia. Terima kasih juga Bapak Koordinator dan tim Sultra Cerdas yang bertugas malam ini serta semua panitia Sultra Cerdas. Selanjutnya malam ini Bapak Ibu akan dipaparkan materi yang menarik bersama Bapak Presenter yang akan menyajikan topik yang dapat menggugah kreativitas para guru dengan tema mengenal Linux, sistem operasi andalan para pegiat komputer. Guru yang dikenal sebagai guru yang penuh dengan inovasi ini adalah jebolan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Jember pada tahun 2005. Beliau banyak berkecimpung di organisasi yang bersentuhan dengan digitalisasi ya, di antaranya Indonesia Digital Teacher Community, kemudian Matematika Nusantara ya, komunitas mungkin dulu Matematika Nusantara, kemudian di Himscape. Kemudian inilah mengantarkan beliau saat kemudian mengantarkan beliau saat ini dikenal sebagai founder IDT ya, Indonesia Digital Teacher, yang didirikan pada tahun 2016 dengan saat ini ribuan anggota sebagai organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia, terutama berkonsentrasi pada penggunaan POS dalam dunia pendidikan. Topik yang sangat ini akan tentunya patut dilakukan semangat inovasinya telah mengantarkan beliau memiliki banyak keahlian GNL Linux ya, kemudian keahlian untuk video editing, GeoGebra,
Ya, beliau adalah Bapak Ferry Lee, seorang guru hebat yang sangat menginspirasi tentu. Sehari-harinya tadi sudah diperkenalkan juga dirinya bahwa beliau bertugas sebagai guru matematika di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pasirian, Jawa Timur. Salah satu pengalaman beliau mungkin yang sempat saya baca di biografinya yang sangat membekas adalah beliau pernah menerima penghargaan berupa Open Source Award, Indonesia Open Source Award, sebagai penerima penghargaan pemanfaatan open source kategori SMA SMK. Dengan hobinya traveling, kemudian training, kemudian production, photography, graphic designing, kemudian game dan web developing ya hobinya. Jadi lumayan banyak hobinya Bapak Ferry Lee ya. Ya demikianlah tadi sekelumit tentang narasumber hebat kita malam hari ini. Dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tema materi kita adalah mengenal Linux sebagai sistem operasi andalan para pegiat komputer. Nah, mungkin pengantar sedikit apa sih Linux itu ya. Banyak mungkin yang belum memahami atau belum mengenal apa sih Linux itu sampai bingung ini materinya tentang apa ya. Jadi kata Linux yang sempat saya baca bahwa Linux saat ini itu banyak didengar oleh pecinta teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Dan saat ini Linux itu sudah menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan di berbagai kalangan, seperti kalangan bisnis, pemerintahan, termasuk juga dunia pendidikan. Nah, hal ini disebabkan oleh bahwa Linux yang bersifat terbuka dan merdeka. Siapapun bisa mengembangkan dan menggunakannya secara bebas. Linux merupakan kernel atau dasar dari sistem operasi yang pertama kali ditulis oleh seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Benedict pada tahun 1991. Hasil karyanya kemudian dilisensikan secara bebas dan terbuka. Disebut dengan apa sih? Free software. Sehingga siapa saja boleh mengembangkannya. Jadi Linux merupakan sistem operasi. Nah, bagaimana yang belum tahu? Apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya atau resource komputer. Sistem operasi juga bertugas sebagai jembatan komunikasi antara hardware dengan aplikasi produktif yang biasa digunakan sehari-hari untuk bekerja, seperti mungkin MS Office ya, Photoshop, Corel, Chrome, bahkan game. Tanpa sistem operasi aplikasi produktif yang digunakan sehari bekerja, maka tidak akan bisa berjalan atau bisa digunakan. Lalu bagaimana dengan kebiasaan kita berkomputer? Sudahkah kita merasakan manfaat dari kebebasan berkarya ala sistem operasi open source ini? Pertanyaannya, sudahkah kita menikmati keseruan mengeksplorasi OpenOffice, apa sih yang disebut LibreOffice, yang bagian dari Linux ini? So, penasaran sebenarnya apa sistem operasi Linux yang begitu terbuka untuk digunakan? Kemudian, atau mungkin penasaran ingin merasakan kebebasan berkomputer tanpa harus menggunakan software bajakan? Nah, untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu guru hebat malam hari ini, maka tetap stay tune lah di room meeting video conference kita. Simak dengan seksama karena kita akan temukan jawaban dari rasa penasaran Bapak Ibu dalam pemaparan materi malam hari ini. Insya Allah akan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Namun sebelum itu saya sampaikan beberapa hal Bapak Ibu mengenai kegiatan kita dalam Vicon ini, bahwa kegiatan ini nantinya kita bagi dalam 2 sesi ya, seperti biasa. Sesi pertama itu saya akan memberi kesempatan kepada Bapak presenter narasumber kita malam hari ini untuk memaparkan materinya, dan di sesi kedua kita akan buka sesi diskusi sharing tanya jawab.
barangkali ada hal-hal yang ingin kita pertanyakan atau belum kita pahami atau kita ingin tahu lebih jauh lagi tentang materi kita pada malam hari ini, maka kita akan buka sesi diskusi. Dan untuk mengajukan pertanyaan, kita bisa, Bapak Ibu bisa melakukan dengan dua cara. Tadi saya sudah sampaikan di awal, bisa mengetiknya di room chat atau juga bisa mengklikkan gambar raise hand. Nanti saya akan membantu untuk mengaktifkan mikrofonnya agar Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan presenter untuk mengajukan pertanyaannya. Kemudian saya ingatkan sebelumnya, mungkin selama presentasi berlangsung nanti akan ada panitia menyiapkan presensi yang nanti linknya akan dibagikan di room chat. Mohon kesediaan Bapak Ibu ya untuk mengisi presensi yang telah disiapkan. Dan untuk itu sebelumnya atas kerjasama yang baik, saya selaku host mengucapkan terima kasih. Baiklah, efisiensinya waktu, kita langsung saja melangkah ke agenda pertama kita malam ini. Kita akan mendengarkan paparan materi yang menarik. Selamat menyimak Bapak Ibu guru hebat, dan kepada Bapak presenter, Bapak narasumber, Bapak Firly, saya persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ida atas pengenalan diri saya yang sudah lengkap sekali. Kemudian, oh ya, saya ingin menyapa Bapak Ibu partisipan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi tentang lingkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu hebat. Seperti yang tadi disampaikan oleh host Bu Indah, nama saya Ferry. Itu samaan saja. Nama aslinya Ferry Dwi Hermawan, asli dari Jawa Timur. Sekarang mengajar di SMK Negeri Pasirian, guru matematika yang hobinya di multimedia. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat di Ultra Sikon ini. Semoga kita bisa memberikan dan saling berbagi apa yang mungkin belum kita tahu. Bahkan mungkin saya juga akan belajar dari Bapak Ibu nantinya. Kita akan menginjak ke materi Linux, mengenal Linux. Seperti itu, ada yang sudah pernah mendengar kata Linux, atau mungkin masih terbayang-bayang Linux itu apa ya? Aplikasi atau mungkin teknologi apa? Menjelaskan yang tadinya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Ida. Saya sampai bingung, saya mau jelaskan yang bagian mana karena sudah bagian besar disampaikan tadi. Ya, saya akan ulang kembali. Linux ini adalah sebuah turunan dari Unix yang merupakan implementasi independen dari AE untuk OS yang bernama POSIX atau Portable Operating System Interface. Operating System ini adalah perangkat lunak atau software yang mengatur koordinasi kerja antara semua perlengkapan perangkat keras hardware dalam sebuah komputer. Khusus pada malam hari ini kita akan membahas tentang Linux. Sistem operasi Linux ini disebarkan secara luas dengan bebas di bawah lisensi GNU, General Public License, yang berarti juga source Linux ini tersedia. Itulah yang membuat Linux sangat spesial. Nah, Linux ini dikembangkan oleh kelompok atau organisasi-organisasi yang sukarela tanpa dibayar, yang banyak dijumpai di internet. Mereka melakukan aktivitas menukar kode, melaporkan bug atau kesalahan
dan membenahi segala masalah yang berkaitan dengan sistem operasi Linux. Setiap orang, termasuk Bapak Ibu yang tertarik, ini bisa bergabung dalam proyek ini. Tadi sudah disebutkan bahwa pembuat atau penemu kernel Linux pertama kali ini adalah Torvalds yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Helsinki, Finlandia. Awalnya dia menciptakan Linux. Ini berupa kernelnya saja, jadi tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan grafis, untuk kegiatan bisnis dan sebagainya. Linux ini menggunakan aplikasi ciptaannya, kernel ciptaannya ini untuk mempermudah kegiatan perkuliahannya. Kemudian Linux dikembangkan dengan bantuan dari banyak programmer dan hacker Unix di seluruh dunia. Ya, saat ini kurang lebih sekitar 7,5 juta pengguna dan angka itu terus bertambah setiap hari. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, serta sifat operating sistemnya yang open, ini memungkinkan kita bisa berbagi informasi berhubungan dengan permasalahan, dan cara penyelesaiannya. Kita bisa temukan di forum-forum yang membahas tentang Linux ini banyak sekali di internet. Kita bisa temukan di sana. Sebelum kita tahu apa itu Linux, bentuknya seperti apa, mungkin Bapak Ibu juga perlu melihat dan mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan Linux. Setiap sesuatu yang ada di dunia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya jelaskan satu-satu kelebihannya dulu. Keamanan yang tinggi. Menginstal, memasang dan menggunakan Linux pada sistem Bapak Ibu ini adalah cara termudah untuk menghindari virus dan malware. Akhir-akhir ini kita mendengar, melihat, dan mungkin mengalami komputer kita terserang malware. Kemudian ada ancaman juga bahwa ketika kita terkoneksi ke internet, jika keamanannya tidak cukup tinggi, maka kita berpeluang untuk mendapatkan serangan malware. Malware yang kemarin itu yang paling membahayakan adalah Trojan. Kemudian aspek keamanan di dalam Linux ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya termasuk Windows. Program ini hanya bisa diubah. Sistem ini hanya bisa diaktifkan jika kita bisa masuk sebagai administrator, atau kalau di Windows ya administrator. Kalau di Windows, di Linux ini kita harus menjadi pengguna root dulu. Root ini adalah pengguna tingkat tertinggi yang bisa melakukan apapun terhadap sistem operasi Linux. Selama saya menggunakan Linux mulai tahun 2008 sampai sekarang, jadi sekitar 11 tahun, saya sudah tidak lagi menggunakan Windows. Dan selama 11 tahun itu pula saya tidak lagi mengkhawatirkan adanya virus, adanya serangan malware, karena sistem Linux ini memang benar-benar keamanannya tinggi, sehingga data kita bisa aman terselamatkan. Yang kedua, kelebihannya adalah stabilitas tinggi. Sistem Linux ini sangat stabil dan tidak rentan terhadap kerusakan. Operating sistem Linux ini berjalan sama cepatnya seperti ketika pertama kali diinstal, bahkan setelah beberapa tahun dipakai. Ini operating Linux cepat, sama seperti ketika kita pertama kali menginstal. Berbeda dengan Windows, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami bagaimana
Windows Bapak Ibu makin lama, makin hari, makin bulan, makin tahun mulai lambat. Nah, ini yang dirasakan Bapak Ibu saya itu sebelum menggunakan ini. Satu-satunya pilihan, jika memang Windows Bapak Ibu terasa lemot, lambat, maka harus install ulang OS-nya dan semua perangkat lunak pendukung lain. Ini sudah membutuhkan waktu yang lama. Waktu aktif untuk server Linux sangat tinggi dan ketersediaannya sekitar 99,9%. Ketersediaan dari server Linux. Tidak seperti Windows, kita tidak perlu merestart jika kita memasang aplikasi baru atau setiap pembaruan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami ketika terkoneksi ke internet waktu mau saja itu ada pembaruan yang mana kita tidak bisa melakukan apa kecuali kita harus bersabar melihat proses update itu selesai 100% dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini berbeda dengan di Linux. Linux ini memiliki jumlah server yang paling banyak berjalan di internet. Menurut sebuah artikel di situs web .net, ini sekitar 96,3% dari 1 juta server web ini berjalan di Linux. Kemudian 23 dari 25 situs web yang berada di atas ini berjalan di Linux. 23 dari 25, sisanya dua situs web yang merupakan milik Microsoft, yaitu live.com dan bing.com. Sisanya Linux. Kelebihan yang ketiga, kemudahan pemeliharaan. Memelihara OS Linux atau mempertahankan OS Linux itu sangat mudah karena OS ini disediakan secara terpusat, sehingga kita tinggal berbekal internet saja, koneksi internet, maka kita bisa mendapatkan OS Linux yang terbaru, berbeda dengan Windows. Kalau Windows, kita hanya bisa memiliki satu versi saja, namanya Windows 7. Meskipun diupdate berkali-kali, tetap Windows 7 ini ya Windows 7, tidak akan bisa ke Windows 10 dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti di Acrobat Reader, Firefox, dan sebagainya juga Windows harus diperbarui secara terpisah. Di Linux ini sudah jadi sepaket, jadi pembaruannya kali diperbarui semuanya sudah terbarui semuanya. Berikutnya berjalan pada perangkat apapun. Sejumlah besar sistem perangkat keras ini menjadi usang karena spesifikasi teknisnya ini tidak lagi memadai untuk menjalankan OS Windows terbaru. Bapak Ibu mungkin pernah memiliki komputer dengan spesifikasi rendah atau saat ini mungkin masih memiliki komputer dengan spesifikasi rendah, misalkan Pentium 4, tapi saya rasa Pentium 4 sudah nggak ada ya. Mungkin Core i3, Core 2, itu spesifikasi komputer yang sudah terbilang kuno. Itu kalau misalkan diinstal Windows terbaru, maka Bapak Ibu harus lebih banyak bersabar karena prosesnya akan berjalan sangat lambat. Nah, berbeda dengan Linux. Linux ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Jadi ketika kita memiliki perangkat keras yang spesifikasinya rendah, bahkan Pentium 3, Pentium 4 ini masih bisa berjalan dengan cepat. Kita bisa melakukan pekerjaan dengan cepat menggunakan Linux, tidak untuk Windows. Kelebihan berikutnya adalah bebas.
Linux ini benar-benar bebas, gratis. Berbeda dengan Windows. Kalau Windows kita harus mengeluarkan biaya. Terus, soalnya saya mau keluar juga, bro. Bisa coba kita kasih biaya terus. Saya kan mau balik ke rumah. Soalnya saya sakit. Gimana Bu Indah? Iya, Oke, saya percepat. Iya, silahkan dilanjutkan Pak. Oke, ya. Berikutnya free. Jadi Linux ini benar-benar bebas, bisa diambil, diunduh secara bebas. Nanti akan saya jelaskan di mana kita bisa mengunduh Linux ini dengan gratis. Kemudian yang berikutnya open source. Ini bagian terpenting karena setiap orang ini bisa memodifikasi, bisa mendistribusikan dengan bebas segala sesuatunya berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kemudahan penggunaan. Sekarang ini Linux sudah sangat mudah. Antarmukanya juga sudah sangat mirip, bahkan hampir sama dengan Windows. Sehingga Bapak Ibu ketika beralih atau mencoba menggunakan Linux, ini insya Allah saya akan pastikan Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Linux. Kemudian customisasi. Linux ini bisa diubah, baik tampilan macam-macam Bu, Bapak Ibu. Bahkan disesuaikan dengan ciri khas kita sendiri. Atau mungkin Sultra ingin mengkustomisasi Linux-nya sendiri, ini bisa. Jadi nanti akan ada logo atau tipe-tipe khusus untuk yang menandakan bahwa ini Linux buatan Sultra. Berbeda dengan Windows. Windows ini dilarang keras untuk mengubah kode sumbernya, mengubah operasinya, karena semuanya sudah dilindungi oleh lisensi. Kemudian berikutnya adalah pendidikan. Linux ini sangat cocok digunakan di dunia pendidikan karena tersedia banyak sekali tools yang bisa dimanfaatkan di dunia pendidikan. Yang terakhir, kelebihan terakhir adalah dukungan. Banyaknya dukungan dari para developer, para pegiat komputer yang menggunakan Linux. Kekurangannya kurang familiar karena masih sedikit orang yang mengenal Linux. Yang kedua, sistem dan struktur direktorinya berbeda. Tidak ada lagi Windows Explorer, tapi di sini ada disk management dan sebagainya. Instalasinya yang rumit. Ini bagi pengguna awam baru, yang baru berpindah, baru menggunakan Linux, instalasinya terasa rumit karena berbeda dengan instalasi di Windows. Kemudian aplikasinya juga masih sedikit, tidak sebanyak yang ada di Windows. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya sudah menggunakan Linux setiap hari. Nggak percaya? Jawabannya ada di sini. 850.000 Android phone ini menjalankan Linux setiap hari. Berbeda dengan Windows Phone yang hanya 30.000. Bapak Ibu yang saat ini menggunakan Android untuk mengikuti video conference, maka Bapak Ibu secara tidak langsung ini menggunakan Android, menggunakan Linux. 9 dari 10 superkomputer dunia ini menggunakan Linux. Superkomputer ini adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan pada awal pengenalannya. Superkomputer ini digunakan untuk tugas penghitungan intensif seperti perakiraan cuaca, riset klaim, termasuk riset pemanasan global,
pemodelan molekul, simulasi fisik, dan lain sebagainya. Di militer dan agensi sains ini juga menggunakan superkomputer sebagai aktivitas di lingkungan kerja mereka. Superkomputer ini lebih unggul dalam hal kecepatan daripada komputer di rumah-rumah biasa. Nah, ini 9 dari 10 superkomputer sudah menggunakan Linux. Linux dan internet, Bapak Ibu, saya rasa tidak asing lagi dengan Google, Twitter, Facebook, Amazon, dan istilah lain yang berhubungan dengan internet. Bapak Ibu juga mungkin menggunakan layanan mereka dalam kehidupan sehari. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah mereka menggunakan Linux. Jadi tanpa Linux mungkin Bapak Ibu tidak mengenal Google, tidak mengenal Twitter, tidak mengenal Facebook, dan mungkin juga tidak akan mengenal Amazon yang luar biasa. Bagaimana Linux ini dikembangkan? Linux ini dikembangkan secara kolaboratif oleh para developer dunia. Sedangkan Linux ini hanya dikembangkan oleh developer Microsoft, dan ini jumlahnya tidak banyak para developer. Ini adalah proyek pengembangan secara kolaboratif terbesar sepanjang sejarah komputing. Dan Linux ini mendominasi penggunaan mobile devices seperti Android, kemudian enterprise atau perusahaan-perusahaan besar, web infrastructure, data center, superkomputer, dan banyak sekali yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi masalahnya adalah Linux masih kalah dengan Windows di lingkungan desktop. Bapak Ibu mungkin bisa mencari tahu penyebabnya apa sih, kenapa Linux ini masih kalah dalam hal jumlah. Kebanyakan Bapak Ibu mengenal pengguna komputer ini menggunakan operasi Windows, bukan Linux. Distribusi atau distro disingkat dengan distro Linux. Bapak Ibu bisa mengunduh secara gratis di website distrowatch.com. Distribusi atau distro mungkin analoginya seperti kendaraan yang ada di jalanan. Anggap saja jalan raya itu adalah Linux dan distribusinya di sini adalah kendaraan yang ada di jalan raya. Nah, kendaraan-kendaraan itu namanya Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, FreeBSD, Arch Linux, OpenSUSE, Kali Linux, dan lain sebagainya. Sejarah Linux sangat panjang. Ini bisa dilihat di alamat bit.ly/distro-linux. Jika Bapak Ibu mengunjungi situs distrowatch.com, maka di situ ada 100 distro yang terdaftar berdasarkan urutan peringkat teratas. Ini diduduki oleh distro yang paling banyak diminati. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sana perkembangan distro mana yang paling banyak dipakai. Kemudian di situ juga ada informasi unduhan. Tapi untuk materi pada malam hari ini kita tidak membahas terlalu jauh sampai ke sana. Kita hanya mengenal Linux terlebih dahulu. Banyak yang harus dibahas tentang Linux ini. Dan untuk distro yang ada di layar monitor di modul adalah Kali Linux. Kali Linux ini distro yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan komputer lain. Ini distro yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat film-film di televisi di layar kaca.
ada yang menguasai perangkat elektronik dari CCTV di jalan raya sampai komputer, HP dan lain sebagainya. Nah itu nyata Bapak. Ini bisa dilakukan di kali ini. Bahkan kita bisa menyadap apapun di situ, termasuk data-data kita yang ada di HP. Segala foto, dokumen, lain sebagainya itu semuanya bisa kita ambil di Linux, di Kali Linux. Nah kemudian ini ada paket aplikasi pendidikan. Saya akan mengenalkan ini adalah Linux remaster atau buatan dari IDT, developer IDT. Antar mukanya seperti ini, tidak jauh berbeda dengan Windows. Ada start menu, ada wallpaper, ada desktop, kemudian yang di sebelah kanan itu yang nomor 9 itu ada Konki. Konki ini aksesoris desktop yang bisa dipakai untuk mempercantik tampilan. Ini macam-macam Bapak Ibu Konki, ini bagus sekali. Kemudian di situ ada bagian dari sistem operasi Linux yang dibuat oleh IDT. Untuk kategori internet di situ sudah izin menggunakan e-learning atau kelas saya. Di e-learning ini Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas pembelajaran secara online. Kemudian bisa juga melakukan ujian secara berbasis komputer atau CBT. Bisa juga dipakai untuk kuis, untuk penugasan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk web browser, ini ada Firefox dan Google Chrome. Saya rasa tidak asing aplikasi ini. Kemudian ada TeamViewer. TeamViewer ini juga bisa dipakai untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh. Dengan TeamViewer ini, nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar memperdalam Linux, kemudian mengalami kesulitan, bisa saya jelaskan dari Jawa Timur. Jadi nanti kursor atau aktivitas yang ada di komputer Bapak Ibu bisa saya kendalikan. Kemudian di aplikasi multimedia Bapak Ibu bisa menemukan audio dan video editor. Bapak Ibu bisa mengolah audio, bisa memotong lagu, atau mungkin lagunya itu ingin dihilangkan vokalnya, tinggal musiknya saja. Nah ini bisa di sini. Video editor, ini pengolahan video. Jika Bapak Ibu sering merekam video, ini bisa diolah di sini. Ditambahkan title, ditambahkan transisi, efek yang lainnya, yang memukau, ini bisa di sini. Kemudian screen capture. Jika Bapak Ibu ingin menjelaskan bagian-bagian komputer, aplikasi-aplikasi komputer, maka Bapak Ibu bisa merekam aktivitas layar ini dengan screen capture. Kemudian transcode tool. Jika Bapak Ibu memiliki video dengan ukuran yang sangat besar, ini bisa diubah atau dikompres dengan menggunakan transcode tool dengan menjaga kualitas gambarnya. Biasanya ketika kita memiliki video dengan ukuran yang besar, kualitasnya bagus. Ketika dikompres dengan aplikasi tertentu, nanti kualitasnya menurun drastis. Nah, dengan transcode tool ini, Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi, karena kualitasnya menurun sedikit kualitasnya, tapi untuk ukurannya jauh berkurang, sehingga bisa dikirimkan, dibagikan melalui messenger
ataupun email. Untuk kategori Office, Bapak Ibu yang biasanya bekerja dengan Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, ini di Linux tidak ada. Namanya Writer, kemudian Calc, Impress, dan untuk matematika ini juga ada sendiri mat formula. Ini khusus membahas atau mengerjakan formula-formula matematika. Nah, ini di kategori pendidikan education ada Blender 3D modeling. Dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa menciptakan hasil karya model 3 dimensi. Nantinya bisa dikembangkan untuk augmented reality, untuk virtual reality yang saat ini sedang booming. Itu menggunakan Blender 3D modeling. Kemudian ada juga educational suite, Gombre, dan TaxMath. Ini aplikasi pendidikan untuk anak berusia 2-10 tahun. Nah, anak-anak usia dini, TK, ini suka sekali. Saya sudah mencoba mengenalkan ke guru-guru TK, PAUD. Ini mereka sangat suka sekali. Ada aplikasi GeoGebra. Ini bagi guru matematika sudah tidak asing lagi. Calcium. Ini aplikasi untuk tabel periodik unsur-unsur kimia. Kemudian untuk biologi juga ada, untuk fisika dan lain sebagainya. Untuk kategori grafis, Bapak Ibu yang suka mengolah foto, menghilangkan jerawatnya, menambahkan maskara dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan secara digital, Bapak Ibu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengolah atau memanipulasi foto seakan-akan kita berada di tempat lain, padahal kita fotonya ada di ruangan tertentu. Ini bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaannya, mana distro Linux yang harus saya pilih? Nah, di sini saya tuliskan daftar distro sesuai kebutuhan, bukan karena berdasarkan bagus atau tidak bagusnya, tapi ini sesuai kebutuhan. Saya kategorikan sesuai kebutuhan. Yang pertama, Ibu ingin mencoba Linux, ini bisa menggunakan Ubuntu untuk PC dan laptop. Jika Bapak Ibu masih baru, benar-benar baru, bisa mencoba Linux Mint yang tampilannya hampir mirip dengan Windows. Kemudian, jika kepala Bapak Ibu memiliki server, ini ada baiknya diinstal CentOS. Kemudian untuk hardware lama, Pentium 4, Core 2 Duo, Dual Core, Core i3, dan kategori perangkat keras yang lama, ini bisa menggunakan Ubuntu Mint. Untuk hacking, seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa dipakai untuk membobol wifi tangga, wifi sekolah, bahkan memutus koneksi internet dari server ke klien. Hebat sekali kan. Kemudian Bapak Ibu yang suka main game, ini bisa pakai Steam. Yang suka pemrograman bisa pakai Debian atau TOS. Yang paling indah, yang fleksibel dan customisasi bisa dilakukan secara bebas, ini ada OS namanya Elementary. Desktopnya mirip Apple. Untuk anak-anak
ini ada Ubermix, dan untuk privacy dan anonimitas bisa pakai tail. Kemudian untuk pendidikan ini bisa pakai Edupack punya IDT. Desktop Linux ini bisa dibuat ready. Kalau Windows itu tampilannya hanya itu saja, maka di Linux ini bisa dibuat berputar Bapak Ibu, seakan-akan kita berada di dalam ruangan. Dan bahkan ketika kita memutar Linux, memutar video di Linux, bisa dilihat dari sisi yang berlawanan. Nah, seperti yang ada di layar HP Bapak Ibu, itulah desktop 3D Linux yang memukau. Ini juga salah satu poin yang membuat saya tertarik dengan Linux. Ini profil saya. Jika ada yang ditanyakan di luar sesi ini, bisa menghubungi saya di nomor itu. Terima kasih. Demikian paparan materi dari saya. Saya kembali lagi ke host. Iya, terima kasih Bapak Ferili selaku narasumber kita pada malam hari ini telah memaparkan materinya tentang pengenalan Linux ya. Bapak Ibu, mungkin kita masuk ke sesi kedua malam hari ini, sesi diskusi tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin belum jelas, kita buka sesi tanya jawab malam hari ini. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaannya dengan mengetikkannya di room chat, atau mungkin bisa mengklik gambar raise hand jika Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita. Saya mungkin ke room chat dulu ya, Bapak presenter. Di sini sudah ada pertanyaan dari Umi Rahmiaziz. Pertanyaannya, apakah laptop Win7 itu bisa menginstal Linux? Ya, silahkan Pak ditanggapi dulu pertanyaannya. Ya, baik, akan langsung saya tanggapi. Untuk Bu Umi, apakah laptop 7 bisa diinstal Linux? Ya, Windows 7 ya. Windows 7 ini sistem operasi seperti Linux, atau Linux ini juga sistem operasi seperti Windows 7. Jika Ibu Umi menghendaki laptopnya dipasang dua sistem operasi ini bisa, jadi nanti akan berdampingan. Ketika Ibu menghidupkan laptop, maka nanti akan ada dua pilihan. Apakah mau menjalankan Linux ataukah mau menjalankan Windows 7. Ini bisa dilakukan seperti ini. Atau mungkin Windows 7-nya dihilangkan, diganti dengan Linux. Ini juga bisa. Atau lagi Linux ini bisa dijalankan di virtualnya Windows. Jadi ada sistem operasi di dalam sistem operasi, sehingga akan lebih aman. Cuman masalahnya adalah Bu Umi harus menyiapkan space yang besar untuk virtual ini, karena menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi ini sangatlah berat. Mungkin saran saya, jika Bu Umi ingin mencoba Linux, sebaiknya dibuat dual boot atau dua sistem operasi. Ketika Bu Umi menghidupkan laptopnya, Bu Umi bisa memilih salah satu, apakah mau menggunakan
Windows 7 atau menggunakan Linux. Ketika Bumi sudah masuk ke Linux, maka total berbeda, tidak sama dengan Windows 7. Ini di luar Windows 7. Segala aplikasi yang ada di dalam Linux ini total berbeda dengan Windows 7. Jika Bumi ingin beralih ke Windows 7, maka Bumi bisa matikan dulu, bisa install Linuxnya, kemudian nanti akan menemukan dua pilihan lagi. Nah, bisa dipilih Windows 7. Seperti itu, Bumi. Terima kasih Riri atas penjelasan untuk pertanyaan dari Ibu Umi. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Bapak Abdul Rahman. Apakah aplikasi Microsoft bisa running di Linux? Silahkan Pak ditanggapi. Sebenarnya aplikasi di Linux itu berbeda dengan di Windows, Pak Abdul Rahman. Tetapi jika menginginkan aplikasi Windows ini diinstal di Linux, ini tetap bisa dijalankan menggunakan emulator namanya. Ada emulator di Linux yang bisa menjembatani, yang bisa mensimulasi aplikasi tersebut. Jadi contohnya Pak Abdul Rahman ingin menginstal Microsoft Office Word di Linux. Nah, ini bisa melalui emulator namanya Wine. Ada aplikasi namanya Wine, yang kedua ada Play on Linux. Dua aplikasi ini dan untuk menjalankan aplikasi di Linux. Demikian Pak Abdul Rahman. Ya, demikian tadi ya Pak Abdul Rahman jawaban dari Bapak narasumber kita malam hari ini. Bapak Ibu mungkin yang ingin berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Bapak Ferili, bisa mengklik gambar raise hand. Nanti saya bantu untuk mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu agar bisa bertanya langsung kepada presenter kita pada malam hari ini. Jika belum ada, saya melihat ini belum ada yang angkat tangan. Oh, sudah ada ya. Ada Ibu Hikmah. Saya aktifkan dulu mikrofonnya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Bu Hikmah. Halo, Ibu Hikmah. Monitor. Ibu Hikmah, assalamualaikum. Ya, mungkin lagi tidak ada suaranya ini. Kita lanjut ke Bapak Agung Nugroho ya. Kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Agung Nugroho. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Bu. Ya, waalaikumsalam Pak. Bapak ingin bertanya langsung ke Pak Ferili ya. Saya persilahkan. Selamat malam Pak Firly Pak. Selamat malam Pak Agung. Hanya sharing saja Pak. Saya di sekolahan itu sudah mencoba menerapkan di lab komputer sudah 5 tahun kira-kira, diinstal Linux semuanya. Saya menekankan kalau di persepsi di orang-orang awam itu kan penggunaan Linux agak sulit gitu ya Pak ya. Ya. Saya menekankan ke siswa itu ya sama seperti sistem operasi berbayar yang lain. Itu itu yang saya ajarkan. Kemudian beberapa kendalanya, yang pertama itu yang pernah saya hadapi apabila saya kesulitan dalam mengoperasikan Linux tersebut, itu harus terkoneksi dengan internet, mencari jawabannya seperti itu. Iya. Halo? Ya, kemudian yang kedua itu ini Pak, saya kan bekerja nyambi juga jadi itu ya Pak, jadi bendahara pos, kemudian jadi IT di sekolah tersebut. Itu banyak aplikasi yang buatan pemerintah itu yang
aplikasi tersebut itu tidak tersedia di Linux. Apabila menggunakan emulator seperti Wine itu tidak bisa jalan. Misalnya seperti aspek perpajakan itu, aspek masa itu jarang ada. Kemudian yang kejadian kemarin itu tentang saya pakai Linux di lab komputer itu menggunakan untuk simulasi UNBK itu tidak jalan, walaupun menggunakan example-nya yang dari Kemendikbud tapi yang tahun yang lalu. Kemudian sempat komplain akhirnya turun, tapi setelah simulasi keduanya itu, simulasi pertamanya itu selesai berjalan. Jadi seolah-olah itu pemerintah itu tidak menyediakan aplikasi versi yang gratis, aplikasi yang berjalan di sistem aplikasi yang open source seperti itu. Ya, tanggapannya Pak. Ini Pak. Ya, silakan Pak Ferili, mungkin bisa langsung ditanggapi sharingnya dari Pak Agung malam hari ini. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Pak Agung. Saya juga mengapresiasi Pak Agung dalam memberikan pemahaman kepada seperti siswa dan guru lain tentang penggunaan Linux dalam dunia pendidikan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Memang kita menggunakan Linux ini tidak semua dengan cara yang Pak Agung. Banyak hal seperti yang saya sebutkan tadi, Linux kurang familiar, kemudian dukungan dari pemerintah ini juga kurang. Pemerintah ini lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang berbayar, karena mungkin aplikasi atau developernya ini juga kebanyakan dari para developer profesi. Masih sedikit sekali ditemukan developer yang bergerak di bidang open source di lingkungan pendidikan. Jadi ketika Pak Agung ini menemui beberapa kesulitan, mungkin solusinya adalah mencari jawaban di internet ataupun di forum-forum. Nah, itu juga sama seperti yang saya lakukan Pak Agung. Waktu saya menemui kesulitan, saya juga mencari di internet. Dan biasanya teman-teman yang ada di internet itu juga di forum khususnya ini memberikan jawaban yang memang benar-benar bisa menyelesaikan solusi saya. Dan dukungan dari berbagai pegiat komputer di seluruh dunia ini memang mengandalkan kekuatan forum tadi. Kita memang harus mencari solusinya di internet, karena di lingkungan kita sudah tidak ada lagi atau mungkin minim sekali pengetahuan tentang Linux tadi. Yang pertama, kemudian yang kedua, aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pemerintah ini memang Pak, pemerintah seakan masih belum selaras dengan para pengguna open source ya. Jadi pemerintah ini mungkin belum menyediakan aplikasi-aplikasi itu karena yang pertama ada banyak hal. Yang pertama dukungan terhadap developer. Nah, developer yang ada ini mungkin sedikit sekali yang bergerak di bidang code. Kemudian yang kedua ada dana, yang pendanaan, ada proyek yang dibiayai, kalau code kan nggak ada biayanya. Jadi mungkin beberapa hal itu yang menjadi penyebab alasan kenapa aplikasi pemerintah ini lebih familiar atau lebih banyak di aplikasi yang berjalan di atas Microsoft Windows.
dan melihat juga mungkin pemerintah melihat bahwa Microsoft Windows ini adalah sistem operasi yang paling banyak dipakai oleh kalangan baik individual, bisnis maupun di dunia pendidikan dan pemerintahan. Makanya mungkin untuk urusan itu mereka menciptakan aplikasi yang hanya berjalan di atas sistem operasi Microsoft Office, Microsoft Windows. Untuk CBT ini sudah ada beberapa teman ini yang mendevelop CBT versi komunitas, Pak. Mungkin Pak Agung pernah mencoba ke UNPK. Kalau mungkin bisa searching di situ dukungan komunitas dari UNPK ini sangat bagus sekali, dan ada testimoni dari para guru yang sudah menjalankan UNPK menggunakan aplikasi ini dan tidak menemui kendala. Begitu Pak Agung, mungkin masih ada yang mau tanyakan lagi. Iya, demikian tadi ya Pak Agung tanggapan atas sharingnya dari Bapak presenter kita. Mungkin ini banyak sekali pertanyaan Pak di room chat. Saya kembali ke room chat dulu ya. Ada pertanyaan dari Bapak Randy Bagus Rianto, Ibu Dede dan Bapak Christian. Saya mungkin satu kali membacakan ya Pak. Pertanyaannya, spesifikasi minimal untuk laptop sebagai guru matematika SMK seperti apa Pak untuk Linux? Karena saya juga guru matematika SMK seperti Bapak. Kemudian kedua dari Ibu Dede, Bapak bisa tolong coba praktekkan ya salah satu program Linux untuk pendidikan, untuk diaplikasikan dalam pembelajaran yang sederhana saja contohnya. Kemudian dari Bapak Christian, apakah perintah dasar di Linux itu sama dan bisa digunakan untuk semua distro Linux? Atau ada perbedaan penggunaan perintahnya di masing-masing distro? Ya demikian Pak, silahkan ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Indah. Untuk Pak Randy, spek minimal laptop untuk guru matematika SMK. Untuk menjalankan Linux, seperti yang saya jelaskan tadi, Linux ini bisa berjalan di komputer dengan spesifikasi minimum. Berbeda dengan Windows, di Linux ini Bapak Ibu bisa menyiapkan komputer dengan spesifikasi minimal Pentium 3. Jadi kalau komputernya sudah tidak menggunakan Pentium 3 berarti sudah bisa dipakai. Atau di atas itu ada Pentium 4, Dual Core, Core Duo, semakin tinggi juga akan semakin bagus. Tapi Linux ini bisa berjalan minimal Pentium 3 dengan RAM minimal 128 MB. Itu spek minimal. Untuk bisa menjalankan GeoGebra dan aplikasi matematika lainnya di Linux, ini dibutuhkan spek minimal Pentium 3 itu tadi. Jadi jangan khawatir jika komputer Bapak Randy ini di atas Pentium 3, maka bisa dipastikan bisa menjalankan aplikasi matematika di Linux menggunakan komputer atau laptop spesifikasi yang Pak Randy miliki. Yang pertanyaan Pak Randy. Kemudian untuk Bu Dede, mohon maaf, untuk saat ini saya tidak bisa mendemonstrasikan bagaimana menjalankan aplikasi Linux di dunia aplikasi pendidikan di Linux. Mungkin saya akan berikan videonya saja.
Ya karena laptop saya sedang bermasalah, jadi saya menggunakan HP untuk video conference malam hari ini. Sehingga saya tidak bisa menunjukkan pada malam hari ini. Mohon maaf Bu Dede, tadi sudah saya siapkan, ternyata ya baterainya dari baterai laptop saya ini sudah harus diganti. Kalau misalkan nggak terpancing dengan satu daya, maka laptop saya tidak bisa nyala, tidak bisa hidup. Itu, mohon maaf, tapi nanti saya akan coba kirimkan videonya begitu komputer atau laptop saya bisa nyala lagi. Kemudian untuk Bu Christine, Pak Christian apa Bu Christine ini ya? Pak Christian, ya Pak Christian. Untuk perintah dasar di Linux ini berbeda untuk setiap distronya. Mungkin Pak Christian bisa melihat distronya di sini. Nah, di sini sejarah distro Linux bisa dilihat di bit.ly/distro Linux. Nah, di situ ada distro-distro yang menggunakan paket-paket yang berbeda. Contohnya, kalau Debian ini dengan Red Hat ini berbeda, dengan OpenSUSE ini juga berbeda paketnya. Sehingga perintah dasarnya ini sedikit berbeda. Tapi untuk turunan-turunannya ini sama persis. Contohnya Debian dengan Ubuntu ini sama. Ubuntu dengan Linux Mint, ketiganya ini juga sama. Debian dengan Arch ini berbeda. Dengan OpenSUSE ini juga berbeda. Tetapi di internet ini sudah disediakan paket-paket sesuai dengan distro yang berbeda-beda. Jadi jangan khawatir ketika Pak Christian ingin memasang aplikasi sesuai dengan distro yang Bapak pilih, maka di situ ada perintahnya di core forum ataupun di website resminya itu sudah ada. Atau nanti kalau misalkan ingin mendalami lebih lanjut, ini bisa sharing dengan saya terkait dengan pemasangan aplikasi dan penggunaan perintah-perintah dasar di beberapa distro yang Pak Christian ingin pilih. Itu Bu Linda. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembali lagi dulu mungkin ke partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Ada Ibu Hikmah, kembali saya coba memberikan kesempatan kedua. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Hikmah. Halo Ibu Hikmah, Assalamualaikum. Ibu Hikmah, istirahat dia. Selanjutnya ada Bapak Ridopati. Bapak Ridopati, selamat malam. Ini kesejuan dia. Kamu semua dia begitu. Ada di kenapa? Halo Bapak Ridopati, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Bapak Ridopati. Halo. Maaf saya mute kembali mikrofonnya Pak karena lagi tidak konsen ke room meeting kita pada malam hari ini. Saya kembali dulu ke pertanyaan di ya, saya kembali dulu ke Kita kan yang ini itu Jokowi nggak saya kasih lagi itu. Oh, besok lagi. ya kita kembali dulu ke room chat Pak. Ini ada beberapa
siap. Pak Hadi. Pertanyaan dari Pak Hadi. Sebagai informasi ya Pak, karena sudah membagikan materinya di rumah. Silakan Bapak unduh, kemudian dibaca. Kemudian dari Pak Arman Jaya, ada Pak tips sehingga mencintai Linux? Karena saya tidak bisa pindah dari Windows yang saat ini. Apa kelebihannya? Ya sebenarnya kalau Ibu Suherlin tadi mengikuti pemaparan materi sudah dijelaskan ya, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan singkat mungkin dari Pak Terili tentang kelebihan dari Linux ini. Saya persilahkan Pak. Memfasilitasi pertanyaan dari rekan-rekan. Untuk mencintai Linux, saya awalnya juga sendirian, tidak ada temannya. Satu-satunya di sekolah yang menggunakan Linux saya. Pengalaman untuk berpindah dari Windows ke Linux karena basic saya juga Windows. Berpuluh tahun menggunakan Windows, lalu saya menemukan Linux dan akhirnya jatuh cinta sama Linux. Tapi sebelum itu ada menyebabkan saya berpindah ke Linux. Yang pertama adalah karena serangan virus. Data saya habis dimakan virus, dilenyapkan oleh virus, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dipulihkan lagi. Padahal itu data penting. Ketika dibuka dokumen data saya telah berubah menjadi simbol-simbol yang tidak dikenal. Semuanya seperti itu. Jadi kerja keras saya mengumpulkan seluruh dokumen, membuat dokumen-dokumen penting sekolah ini sudah. Dan saya harus memulai dari awal kembali karena saya mencari cara bagaimana cara memulihkan data saya yang terkena serangan virus tadi sudah tidak ada jalan. Dan memang ketika kita menggunakan Windows, maka resikonya adalah serangan virus itu tidak bisa dihindari. Kita harus berwaspada. Antivirus yang berbayar pun itu juga tidak menjamin komputer dan data kita aman. Nah, dengan berpindah ke Linux, data saya tidak lagi bisa dimasuki virus, terinfeksi dan sebagainya. Karena virus yang saat ini menyerang di Windows itu dibuka di Linux ini muncul sebagai file-file yang tidak dikenali. Maka dengan mudah sekali kita tinggal delete saja, kita tinggal hapus saja file-file yang kita tidak merasa menyimpan. Itu bisa dipastikan dulu. Jadi kalau kita punya data di flash disk, kita tampilkan ke Windows, data kita mungkin bisa disembunyikan oleh virus sehingga kita tidak menemukan data kita di sana. Tetapi ketika ditancapkan di Linux, semua data akan terbaca, termasuk data asli dan virusnya juga. Sehingga kita bisa identifikasi dengan jelas mana file kita, mana file yang berpura-pura sebagai virus, pura-pura sebagai file. Jadi virus itu cerdas, Bapak Ibu. Virus itu cerdas, bisa berkamuflase menjadi file yang kita miliki. Ada banyak sekali gejalanya. Makanya
ketika virus itu menyamar menjadi file yang kita miliki, kita buat, ketika kita mengeksekusi file tersebut yang notabene adalah sebuah virus, maka langsung dia menyebar ke sistem. Sistem sudah tidak bisa diselamatkan, data ini juga ditahan, disandra oleh virusnya, sehingga kita tidak lagi bisa mengakses. Dan cara paling sering dipakai adalah install ulang Windows, tetapi itu tidak menjadi solusi. Tetap data yang ditahan oleh tadi tidak bisa dikembalikan kembali. Itu alasan pertama yang membuat saya ingin menyelamatkan saya, karena dokumen saya ini sangat berharga. Bayangkan ketika kita membuat dokumen atau pekerjaan kita semuanya ada di situ, tiba-tiba lenyap, hilang, wah, susah sekali. Nah, di Linux selama 11 tahun saya tidak menemukan masalah berarti tentang virus dan malware. Bahkan saat itu ada isu jangan terhubung ke internet pada tahun berapa saya lupa, karena ada serangan malware. Jika benar-benar dibutuh terhubung ke internet, apalagi Windowsnya Windows bajakan, maka celah keamanannya sangat besar sekali. Semua data bisa dicuri, termasuk akun ini yang paling bahaya. Jika kita memiliki akun dan di situ tersinkronisasi dengan kontak, maka kontak kita, teman-teman kita ini juga bisa diambil, dikuasai oleh hacker tadi. Secara sewaktu-waktu dikendalikan. Yang saya temukan di Aduh, kenapa dibuat di kamar? banyak sekali orang yang akunnya dibobol, dihack, kemudian disalahgunakan. Itu banyak sekali. Nah, di Linux ini kekhawatiran saya ini aman, jadi saya tidak lagi khawatir. Yang pertama dari tangan virus yang membuat saya harus berpindah ke Linux. Yang kedua, tampilannya sangat memukau, jadi sangat cantik. Selama ini kita hanya melihat itu saja di depan layar monitor, layar kerja Windows ya seperti itu dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Kemudian begitu saya mencoba Linux, total berbeda. Jadi pemandangan saya benar-benar fresh, baru. Ibarat mainan yang baru bagi anak kecil, begitulah tangan saya saat itu. Kemudian yang ketiga, seluruh pekerjaan ini malah terselesaikan. Karena apa? Karena yang pertama tidak ada ritual, saya namakan ritual scanning virus. Jadi mungkin Bapak Ibu mengalami beberapa hari sekali itu harus scan antivirus, pakai antivirus, pakai Smada, pakai antivir dan lain sebagainya. Kemudian scanning virus ini juga memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kita bisa menunda. Nah, kalau misalkan pekerjaan kita sudah tertunda, maka kita tidak bisa mengerjakan hal yang lebih penting dengan cepat. Kemudian Windows ini setiap hari kalau kita pakai, ini juga sistem akan terbebani oleh case, sehingga kita harus melakukan disk defragment dan disk cleaning secara entah itu seminggu sekali, entah itu 2 minggu sekali, untuk mengembalikan posisi awalnya, posisi file sistemnya ke posisi semula. Karena di Windows, ketika kita menjalankan aplikasi tertentu, maka sama seperti ketika kita ke perpustakaan, kita meminjam buku, kemudian
kita taruh seenaknya saja. Nah, di Windows seperti itu. Nah, fungsi disk cleaning dan disk defragment itu adalah mengembalikan buku yang tercecer tadi ke tempat semula. Di Linux tidak ada aktivitas seperti itu, karena begitu kita melakukan pekerjaan di Linux, semuanya akan tepat kembali secara normal ke tempat semula. Bedanya, jadi ada banyak waktu yang caranya. Kemudian yang keempat ada kita menemukan forum-forum sehingga kita bisa berkenalan dengan banyak teman baru di sana yang bisa saling berbagi, saling melengkapi, saling memberikan solusi. Itu tips mencintai Linux dari saya, Pak Arman. Jadi memang awalnya mungkin karena kita harus beradaptasi dulu, maka kita memerlukan sebuah waktu, sebuah proses dan waktu. Untuk Bu Herlin, kelebihan Linux seperti yang saya jelaskan tadi dan mungkin nanti akan bisa Ibu temukan di modul dan akan saya ulang kembali. Kelebihan yang pertama ini adalah keamanannya yang tinggi. Jadi Bu Herlin ini tidak perlu khawatir akan serangan virus, malware, dan lain sebagainya. Saya sudah membuktikan selama 11 tahun tanpa antivirus dan komputer saya baik-baik saja. Virus itu juga jangan diremehkan Bapak Ibu, karena virus itu ketika dibiarkan maka dia juga akan mengganggu kinerja dari hardware, entah itu RAM-nya bermasalah, prosesornya juga bermasalah, yang nantinya Bapak Ibu harus mengganti komponen-komponen hardware itu tadi yang harganya juga tidak murah. Jadi virus ini luar biasa jahat. Jadi ketika kita mengabaikan, ketika kita sudah tidak peduli lagi, saat itu virus itu mulai merusak hardware. Yang kedua, stabilitas yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan Windows, ya dari hari ke hari, pertama install, coba bedakan waktu pertama kali install dengan setahun setelah digunakan, maka akan ada lambatnya proses. Misalkan membuka Windows Explorer saja sudah sekian 10 detik misalkan. Nah di Linux ini berbeda Bapak Ibu. Di Linux ini sangat stabil. Pertama kali diinstal, kemudian 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan bahkan beberapa tahun kemudian, ini kecepatannya tetap sama seperti yang pada waktu pertama kali install kecepatannya. Itu kan stabilitasnya tadi, maka Linux ini dipercaya oleh beberapa website top di internet, bahkan 96% dari 1 juta server web ke atas ini berjalan di atas Linux karena stabilitasnya itu tadi. Coba kalau misalkan menggunakan Windows, misalkan 5 tahun yang akan datang, mungkin Facebook sudah nggak bisa diakses kembali ya, karena stabilitasnya tadi. Semakin hari, semakin tahun, semakin lemot. Berbeda dengan Linux. Kemudian kemudahan pemeliharaan. Kalau di Windows itu update-nya harus satu-satu. Update aplikasinya misalkan Firefox atau Google Chrome. Tersedia Google Chrome versi baru misalkan yang lebih tinggi. Nah, kita update-nya Google Chrome atau Firefox itu tadi. Bayangkan kalau misalkan ada puluhan aplikasi yang terpasang di laptop kita, maka kita harus mengupdate satu persatu. Beda dengan di Linux. Di Linux ini sekali perintah, maka semuanya bisa terupdate. Bahkan bisa diupdate secara otomatis. Jadi Linux nanti akan memberikan informasi bahwa ada aplikasi yang butuh pembaruan. Nah nanti ketika kita tekan tombol pembaruan, otomatis Linux ini akan terbaru.
Kelebihan yang berikutnya adalah berjalan pada perangkat apapun. Ini tidak bisa dilakukan di Windows. Untuk Windows 10 ini membutuhkan spesifikasi minimal Core i3 ke atas. Kalau misalkan hanya dual core, maka tidak bisa menjalankan Windows 10. Beda dengan di Linux. Di Linux, laptop dengan spesifikasi terendah pun yang dimiliki oleh Bapak Ibu saat ini, saya yakin bisa menjalankan distro Linux, termasuk aplikasi-aplikasi di dalamnya. Kemudian yang paling saya rasakan ini ketika kita tahu itu kita membutuhkan space hard disk yang lumayan besar. Windows sendiri, sistem operasinya sendiri ini membutuhkan 25 GB untuk bisa berjalan. Sedangkan Linux ini hanya membutuhkan 8 GB. Nah, beda antara 25 dengan 8. Jadi lebih irit Linux. Dan anehnya lagi, dengan 8 GB ini tidak hanya sistem operasinya yang bisa dipasang, tapi seluruh aplikasi yang kita butuhkan bisa dipasang 8 GB. Bahkan Bapak Ibu bisa menjalankan Linux dari kalau Windows ini nggak bisa, harus diinstal di laptop tertentu. Windows kalau misalkan dipasang flash disk ini tentu tidak bisa, karena dukungan hardware-nya juga ini tidak mendukung. Untuk Linux, Bapak Ibu bisa berbekal flash disk dan ditancapkan di komputer manapun. Bapak Ibu bisa menjalankan Linux di sana tanpa perlu ribet instalasi. Jadi sangat mempersingkat waktu. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu laptopnya rusak, atau mungkin laptopnya tak tinggal di rumah, sedangkan Bapak Ibu ada di tempat kerja yang jaraknya puluhan kilometer, untuk balik aja mungkin mustahil. Nah, di situ berbekal flash disk, Bapak Ibu bisa menyelamatkan pekerjaannya. Kalau ditancapkan di laptop atau komputer di sekolah dimanapun, ini bisa kita jalankan. Itu perbedaannya. Dan apa itu Abi yang jauh? Begitu, Bu Indah. Iya. Terima kasih Pak, sudah semakin luas penjelasannya Bapak narasumber kita. Jadi mungkin beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu hebat ajukan di room chat, sebagian itu sudah terjawab oleh Bapak narasumber kita ya. Saya mohon maaf tadi sempat kurang dengar, mungkin audio saya tadi kurang bagus, jadi penjelasannya kurang saya tangkap semua. Saya mungkin membacakan kembali Pak pertanyaan di room chat ini. Ini ada dari Bapak Abdul Rahman, Ibu Suherlin, dan Ibu Mirah Miasis. Mohon dipersingkat saja jawabannya, karena mungkin ada dari beberapa pertanyaan ini yang Bapak sudah jawab tadi ya. Saya kurang mendengar karena audio saya yang gangguan sinyal. Pertanyaannya pertama, bagaimana menginstal Linux agar bisa dual boot dengan Windows Pak? Kemudian kedua, di mana kita bisa mendapatkannya? Dan yang ketiga, jika Windows disandingkan dengan Linux, apakah laptop itu tidak berat kapasitasnya? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Indah. Iya, silakan Pak. Saya akan jawab dengan singkat. Untuk instalasi dual boot, ini mohon maaf karena pembahasannya sangat panjang, karena berhubungan dengan prosedur. Dan untuk dual boot ini akan saya bahas mungkin lain waktu. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita memasang sistem operasi lebih dari satu atau dual boot, apakah tidak mengganggu kinerja komputer? Saya jawab tidak. Mungkin Bapak Ibu ketika bisa dual boot ini bisa membedakan nantinya, bisa merasakan perbedaannya ketika menjalankan Windows dan Linux.
mana yang lebih cepat. Nah, itu bisa kita lihat. Ya. Di sini dual boot itu prosesnya adalah standalone, berdiri sendiri. Jadi tidak saling mempengaruhi. Jadi Windows dengan Linux ini sama-sama berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dan tidak akan mengganggu satu sama lainnya. Begitu, Windah? Iya Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Selesaikan beberapa pertanyaan ini. Banyak yang ingin tahu sebenarnya ini tentang Linux, karena banyak yang mengatakan bahwa sangat tertarik, hanya mungkin belum terlalu paham. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Bumi, Pak Samsudin, dan Bapak Abdul Rahman. Pertanyaan pertama, jika memungkinkan bagaimana cara mengunduh? Saya kira tadi sudah sempat dijelaskan juga ya, tapi ini katanya untuk pemula Pak. Kemudian pertanyaan kedua, adakah link untuk Linux EduPack EDT? Saya tertarik dengan ujiannya dan adakah tutorialnya? Kemudian ketiga, apakah sebagian besar aplikasi yang running di Windows dapat jalan di Linux atau bagaimana Pak? Ya silakan, tiga itu Pak pertanyaan. Silakan ditanggapi. Baik Bu. Untuk mengunduh Linux ini seperti yang ada di modul dan di layar HP, bisa dilakukan melalui website resminya distrowatch.com. Distrowatch.com ini mendata seluruh distro yang terdaftar yang ada di internet, yang ada di dunia maya. Nah, di distrowatch.com ini nanti Bapak Ibu akan menemukan distro-distro. Di situ ada 100 distro yang mana Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja. Banyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bagian ini, mana distro Linux yang harus saya pilih. Tentukan distro yang menurut Bapak Ibu dibutuhkan. Ada 11 distro di situ yang bisa Bapak Ibu pilih. Tapi kalau misalkan mau milih yang di luar ini juga bisa di distrowatch.com. Nanti ketika Bapak Ibu ke distrowatch.com, di situ ada banyak distro di sebelah bawah. Ada urutan dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada urutan 1 itu MX Linux. Nah, itu diklik aja kalau misalkan mau pilih MX Linux. Kalau mau unduh MX Linux. Atau mau Ubuntu, dicari saja di situ di urutan keberapa, itu Ubuntu, diklik saja, kemudian nanti akan muncul halaman informasi yang menjelaskan tentang distro Linux Ubuntu. Nah, di situ ada link download yang bisa di klik, nanti akan menuju ke halaman Ubuntu, situs resminya Ubuntu. Nah, di situ cari saja di bawah, bagian bawah biasanya ada tombol download. Nah, baru bisa di-download. Kalau sudah di-download, itu Bapak Ibu bisa membakarnya di keping DVD untuk bisa dites secara live. Atau kalau ingin memanfaatkan di flash disk, sediakan flash disk kosong minimal 8 GB. Kemudian nanti Linux yang sudah diunduh itu dipasang di flash disk dengan menggunakan aplikasi namanya Rufus, RUFUS. Nanti Bapak Ibu bisa mencarinya, mendownload. Ada Rufus for Windows, ada Rufus for Linux. Jika Bapak Ibu menggunakan Windows, download saja Rufus for Windows. Nah, ketika itu diinstal, nanti bisa dipakai untuk memasang Linux-nya di flash disk dan Linux di flash disk. Demikian, Windah. Ya, terima kasih Pak. Saya coba lihat jangan sampai ada yang bertanya
langsung lagi nih si Ibu Hikmah, tapi kayaknya dia sudah. Ya, masih ada pertanyaan di room chat, saya mungkin bacakan lagi Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Abdul Haris, kemudian dari Smantek Smart 4, kemudian Bapak Christian. Pertama, cara dapat Linux dari mana? Beli atau bisa download? Kayaknya tadi sudah ya, bisa dijawab singkat saja nanti Pak ya. Kemudian kedua, Linux itu Linux Ox gratis atau bagaimana ya? Kemudian yang ketiga, minta tips dan sarannya Pak, kalau untuk server sebaiknya kita gunakan SO Linux atau Windows Server ya. Silakan Pak ditanggapi. Iya Bu, terima kasih untuk para penanya. Yang pertama, bagaimana cara mendownload, itu saya sudah sampaikan tadi di distrowords.com. Nanti akan ada kumpulan distro Linux, atau ketikkan saja di Google distro yang ingin download. Daftar nama distro itu ada di distrowords.com. Jika Bapak Ibu ingin memilih distro tertentu, misalnya Ubuntu, ketikkan aja di Google download Ubuntu. Nah, nanti Google akan mengantarkan Bapak Ibu ke halaman website Ubuntu. Cari saja tombol download gratis. Sistem operasinya gratis, bisa di-download tanpa ada serial number dan lain sebagainya. Cukup di-download, nanti bentuknya .iso. Setelah itu Bapak Ibu bisa membakarnya di DVD atau menyimpannya atau memasangnya di flash disk. Kalau di flash disk ini menggunakan aplikasi Rufus, aplikasi tambahan yang bisa dipakai untuk memasang Linux yang sudah diunduh tadi ke dalam flash disk. Kalau di CD atau di DVD tinggal membakarnya langsung pakai Nero misalkan, aplikasi pembakar burning software. Nanti kalau sudah terbakar di CD atau DVD, maka CD dan DVD-nya bisa dipakai untuk Linux. Jadi ada dua media Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk menjalankan Linux, bisa di CD atau DVD, yang kedua bisa di flash disk. Ini bisa dijalankan secara live, tidak diinstal. Kalau tertarik, maka Bapak Ibu bisa menginstalnya ke dalam komputer. Jadi ada versi uji coba Bapak Ibu. Tidak perlu takut akan merusak sistem data dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu menjalankan secara live CD ataupun live USB flash disk, maka aman. Ya, karena dijalankan secara live. Kemudian apakah free atau berbayar? Bapak Ibu jika menggunakan kuota miliknya sendiri bisa mendownload secara gratis. Kemudian jika pertanyaan berikutnya, jika ingin dipasang di server, maka saya sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan Linux untuk bisa dipasang di server, karena Linux ini bisa berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di server tanpa mengalami gangguan. Berbeda dengan Windows ini begitu dinyalakan sehari, ini sudah membebani hardware. Kasihan. Seperti yang saya jelaskan tadi, 9 dari 10 superkomputer yang mana superkomputer ini bisa nyala bertahun-tahun menggunakan Linux. Jadi dari 9 dari 10 superkomputer saja sudah menggunakan Linux. Jadi terbukti memang mainan cocok digunakan untuk server. Demikian, Linda. Iya, terima kasih Pak narasumber kita malam ini. Kita selesaikan mungkin pertanyaan ini, masih ada lagi. Jadi memang banyak sekali pertanyaan seputar Linux ini ya Pak.
Pertanyaan dari Bapak Erwin dan Bapak Hesbon. Ada 3 pertanyaan lagi dari Bapak Erwin bertanya, jika kita menggunakan Linux pada pendidikan dan mengajarkan serta membiasakan siswa untuk beralih ke Linux, yang ingin ditanyakan itu, apakah nantinya pengetahuan siswa terkait Linux itu akan terpakai di dunia kerja? Karena seperti yang kita ketahui saat ini hampir semua perangkat komputer itu under Windows. Pertanyaan kedua dari Pak Hesbon, bisakah aplikasi Windows dipakai di Linux, misalnya Office? Kemudian yang ketiga masih dari Pak Hesbon, meminta bisakah Bapak ada sesi khusus di install Linux? Ya, demikian Pak, silakan ditanggapi. Baik Bu, saya akan jawab dari pertanyaannya Pak Erwin. Aplikasi Linux ini kita ajarkan ke siswa, apakah nanti akan bermanfaat di dunia kerja? Saya jawab iya. Selama ini saya mengajarkan aplikasi pengolah video, aplikasi pengolah gambar, aplikasi pembuat animasi, ini semuanya di Linux yang bisa berjalan di Windows. Jadi kebanyakan aplikasi di Linux ini juga tersedia untuk Windows, tetapi tidak semua aplikasi Windows ini tersedia untuk Linux. Dan untuk menjalankan aplikasi Windows di Linux ini kita bisa menggunakan emulator. Tapi tidak semua aplikasi Windows bisa dijalankan melalui emulator, karena ada beberapa dependensi yang kita ajarkan di sekolah. Ini bukan bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Linux, tetapi konsep dasarnya, Pak Erwin. Misalnya, bagaimana cara memotong gambar, memisahkan dengan background di dalam dunia desain grafis misalnya. Nah, itu kita berikan konsepnya, lalu anak-anak tinggal eksplorasi bagaimana cara menerapkannya di aplikasi yang ada di Linux. Saya juga tidak membatasi anak-anak harus menggunakan aplikasi Linux, tidak. Saya bebaskan, tapi untuk yang saya jelaskan, ini adalah konsep dasarnya di Linux yang sama atau mirip dengan aplikasi di Windows. Aplikasi pengolah gambar, desain grafis, animasi, itu juga mirip, meskipun aplikasinya berbeda. Saya membuat desain grafis untuk keperluan desain banner dan lain sebagainya, itu menggunakan aplikasi-aplikasi di Linux. Tetapi di percetakan, ini mereka menggunakan aplikasi Windows. Contohnya, saya mendesain grafis, mendesain logo, atau mendesain banner kegiatan sekolah. Ini menggunakan Inkscape. Tapi di dunia percetakan, mereka tidak menggunakan Inkscape, tetapi menggunakan Corel. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengubah format Inkscape tadi itu menjadi format gambar yang didukung oleh Windows. Maka saya ubah ke PNG atau JPG. Setelah itu saya serahkan ke percetakan, baru bisa dicetak. Dan mereka tidak menanyakan saya mendesainnya pakai apa, gitu Pak. Jadi ketika kita mengajarkan Linux, jangan khawatir, mereka insya Allah bisa beradaptasi di dunia kerja. Gitu. Kemudian yang berikutnya, nanti akan saya siapkan sesi untuk instalasi Linux jika nanti saya diundang kembali. Jadi memang pembahasan pada malam hari ini cukup luas, dan untuk mengenal Linux saja membutuhkan waktu beberapa jam. Untuk instalasi memang harus dibutuhkan waktu khusus, yaitu karena untuk instalasi ini
diperlukan cara-cara tertentu, karena selama ini kita masih belum pernah mengenal gitu. Ada lagi yang terlewatkan Bu Indah? Bu Indah? Iya. Terima kasih Pak untuk tanggapannya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini dari Ibu Umi Rahmia Aziz. Pak, mohon dijelaskan sedikit tentang Ubuntu dan Linux Mint, terutama di mengoperasikan bagaimana ya? Terutama dalam mengoperasikan kedua hal tersebut. Ya, silakan Pak. Ini mungkin pertanyaan akhir ya. Oh ya. Baik Bu Umi. Bu Indah, saya akan menjawab pertanyaannya Bu Umi. Ubuntu dan Linux Mint. Ini dua distro sama-sama turunan dari Debian. Jadi dua distro ini memang memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam hal lingkup kerja desktopnya. Di Ubuntu ini mirip dengan aplikasi area kerja dari Android, sedangkan Linux Mint ini mirip dengan Windows. Jadi mulai tata letak start menunya, kemudian jendela Explorer-nya, ataupun tampilan taskbar dan wallpaper-nya ini mirip. Kemudian untuk Ubuntu ini berbeda. Ada Gnome buatan Ubuntu. Gnome ini lingkungan kerja yang berbeda dengan Windows ataupun Linux Mint. Jadi tampilan menunya ada di sebelah kiri secara vertikal. Dan jika Bu Umi ini mencoba Ubuntu, mungkin akan berpandangan ini total berbeda dengan Windows. Kalau menggunakan Linux Mint, mungkin masih familiar. Oh, saya nggak asing dengan Linux Mint karena hampir mirip dengan Windows juga. Terima kasih Pak. Demikian tadi ya Bu Umi, semoga memuaskan jawaban dari Bapak Nerili selaku narasumber kita pada hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit untuk waktu Indonesia Timur, berarti waktu Indonesia Barat sekarang ini menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit. Sudah kurang lebih hampir 2 jam kita berdiskusi, mendengarkan materi dari Bapak Nerili yang sangat menarik pada malam hari ini. Dan mungkin sebagai sebelum saya tutup, saya memberikan kesempatan kembali kepada Bapak narasumber untuk memberikan kesimpulan atas pemaparan materi hari ini sekaligus memberikan closing statement-nya. Saya persilahkan Pak. Ya. Terima kasih Bu Indah. Dari pemaparan saya selama hampir 2 jam, saya akan menyimpulkan sedikit tentang mengenal Linux. Linux ini sebenarnya bukan hal asing bagi kita, karena saat ini kita juga menggunakan Linux dalam kehidupan sehari-hari, yaitu smartphone Android. Bapak Ibu yang menggunakan Android, maka Bapak Ibu sudah menggunakan Linux. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah Linux desktop, yang mana penggunaannya masih salah dengan karena aplikasi-aplikasi yang kita pelajari, kita temukan dan kita miliki berbasis Linux. Ada banyak sekali keuntungan ketika kita menggunakan Linux, yaitu yang paling utama adalah aman. Linux itu aman dari serangan virus, dari serangan malware, kemudian aman dari ketidakstabilan. Jadi Linux itu stabil. Linux ini juga bisa berjalan di spek minimum
Jadi kalau Bapak Ibu memiliki laptop spek rendah pun ini bisa menjalankan Linux. Linux awalnya memang sulit Bapak Ibu, seperti ketika kita bertemu dengan orang asing, maka kita harus beradaptasi dulu, mengenal dulu. Dan saya akan bersedia meluangkan waktu untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan seputar Linux nantinya. Linux di dunia pendidikan ini sangat menunjang sekali. Ada banyak sekali aplikasi yang dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Sayangnya kita masih kurang familiar, kita masih belum tahu aplikasi apa saja yang ada di Linux yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini tujuan saya memberikan materi ini adalah untuk mengenalkan kepada Bapak Ibu tentang Linux itu sendiri. Di kesempatan lain, saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara menginstal dan menggunakan Linux lebih jauh lagi. Linux itu gratis, Linux itu merdeka, sesuai dengan konsep yang ditawarkan Pak Menteri, merdeka belajar. Kita juga harus merdeka dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan Linux kita sudah merdeka Bapak Ibu. Terima kasih Bu Indah, itu saja. Ya, terima kasih banyak Pak. Closing statement yang sangat baik mengajarkan kita untuk merdeka dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang sangat menarik, jelas dari Bapak Ferili tentang Linux sebagai operasi sistem ya bagi para pegiat komputer. Dari sistem operasi tersebut kita simpulkan bahwa Linux itu memiliki keunggulan, juga ada kekurangannya dari masing-masing distro. Hal itu menjadikan pengguna harus bisa lebih cermat dalam hal memilih sistem operasi Linux yang sesuai dengan kebutuhan. Semoga pemaparan materi mengenai pengenalan sistem operasi Linux ini serta varian-varian Linux bisa menjadi bahan referensi bagi para pengguna setia sistem operasi Linux dalam menggunakan sistem operasi Linux yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak narasumber kita malam hari ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian dan dapat diaplikasikan dalam menunjang efektivitas kegiatan kita sehari-hari sebagai guru. Kemajuan teknologi dan komputerisasi telah mewajibkan guru harus berkembang memenuhi kebutuhan pendidikan era digital ini. Keniscayaan besar apabila guru hari ini masih anti terhadap sistem pendidikan digital. Seorang guru yang hebat adalah guru yang dapat memberikan pengaruh positif bagi siswanya untuk selamanya. Jadilah guru merdeka belajar. Oleh karena itu, guru harus terus belajar dan belajar karena zaman akan selalu berubah. Perkembangan teknologi juga akan mengikutinya. Era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan bagi guru berada dalam komunitas global untuk bersama-sama belajar dan berbagi pengetahuan. Tidak ada alasan bagi guru untuk berhenti meningkatkan kemampuan literasi dan belajar teknologi. Terima kasih banyak kepada Bapak presenter, Bapak Ferili sudah sharing ilmu dan pengetahuannya yang luar biasa pada malam ini. Semoga nanti bisa berbagi lagi ya dengan sahabat Sultra Cerdas. Juga Bapak Direktur PSMK, terima kasih atas event meeting PSMK webex.com-nya sehingga malam hari ini Sultra Cerdas bisa menyelenggarakan Kikon sesuai dengan yang diskedulkan. Terima kasih juga kepada tim Sultra Cerdas yang malam ini ikut membantu. Terutama terima kasih Bapak Koordinator Sultra Cerdas dan juga buat Ibu Umi Tiralestari ya
Terima kasih juga sahabat Sultra Cerdas yang luar biasa semangat belajarnya, tidak pernah berhenti, masih terus belajar sampai begitu banyak pertanyaan pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama-sama menyimak materi dan berdiskusi bersama Bapak Firly di Vikon Sultra Cerdas edisi akhir tahun 2019. Terima kasih kepada Sultra Cerdas sudah menyelenggarakan Vikon ini. Ini adalah wadah belajar bagi guru-guru, bisa sharing, bisa diskusi, bisa tambah pengetahuan lagi, tambah wawasan lagi. Tentunya kegiatan kita malam ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru yang selalu ingin belajar, selalu ingin maju dan tentunya siap menghadapi pendidikan di era digital. Dan menjadi sebagai guru yang tentunya siap untuk merdeka belajar. Terima kasih semua panitia Sultra Cerdas sudah membantu jalannya Vikon malam hari ini, termasuk yang sudah membantu backup layar untuk Vikon malam ini ya. Nanti kita bisa share ke sahabat Sultra Cerdas yang mungkin malam ini belum sempat join. Akhirnya saya Indah mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pendidikan merupakan tiket untuk masa depan, hari esok untuk orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya hari ini. Semakin awal kita memulai, semakin awal pula kita akan melihat hasilnya. Teruslah fokus menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Sampai jumpa di Vikon Sultra Cerdas tahun depan, tahun yang baru sedang dalam perjalanan. Dan sekali lagi kemungkinan yang dibawa itu adalah tanpa batas. Semoga tahun depan Sultra Cerdas kembali menghadirkan tayangan-tayangan video konferensi edukasi yang lebih menginspirasi, lebih edukatif lagi, dan menyajikan inovasi serta terobosan baru untuk dunia pendidikan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.